Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, presidensi G20 Indonesia di jalur keuangan atau finance track sudah dimulai. Pemerintah mendorong pembahasan 6 agenda prioritas untuk mewujudkan pemulihan ekonomi global yang berkesinambungan dan berkeadilan. Setelah resmi menjadi presidensi G20, Indonesia langsung mengadakan berbagai pertemuan dengan negara-negara anggota. Presidensi G20 di jalur keuangan secara resmi telah dimulai melalui pertemuan Menteri Keuangan dan Deputi-Deputi Bank Sentral G20 pada 9 hingga 10 Desember lalu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, sesuai arahan Presiden Jokowi, 6 agenda prioritas Indonesia di jalur keuangan antara lain koordinasi exit strategi untuk mendukung pemulihan ekonomi global. Pasalnya, setiap negara mengalami pemulihan ekonomi yang berbeda dengan negara lainnya. Karena itu, presidensi G20 Indonesia harus memastikan bahwa perubahan kebijakan ekonomi di negara maju jangan sampai merugikan ekonomi di negara-negara berkembang. Cepat atau lambat, semua negara akan melakukan normalisasi kebijakan. Namun, kita semuanya tahu di dalam G20, exit policy ini harus dilakukan secara sinkron, koheren, bersama-sama bisa saling komunikasi. Karena kalau tidak, negara-negara terutama yang maju dalam melakukan kebijakan exitnya, upamanya normalisasi policy di moneter maupun fiskalnya, bisa berimbas negatif kepada negara-negara berkembang. Oleh karena itu, saya dan Pak Peri nanti di dalam finance track ini kita mencoba untuk meng-create suatu suasana di mana pembahasan mengenai exit policy tetap bisa mendukung recovery. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menambahkan, agenda prioritas jalur keuangan juga akan mendorong inklusi keuangan serta terwujudnya sistem pembayaran era digital yang kuat. Penggunaan digitalisasi pembayaran bisa mengangkat UMKM dan juga ekonomi kerakyatan. Itu menjadi sangat penting. Dan dalam digitalisasi pembayaran juga aspek-aspek mengenai center bank digital currency. Tentu saja arahnya bagaimana kita setidaknya berbagai pelajaran-pelajaran penting atau kalau bisa adalah prinsip-prinsip utama di dalam mengembangkan central bank digital currency. Selain jalur keuangan, presidensi Indonesia di G20 juga akan membahas Sherpa Track dengan cakupan yang lebih luas. Di antaranya soal perubahan iklim, pariwisata, pendidikan, dan kesehatan. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, apa saja agenda prioritas Indonesia sebagai presidensi G20 di bidang jalur keuangan atau finance track? Saya akan membahasnya bersama dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio, dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Selamat malam, Pak Peri, Bang Johnny. Selamat malam, Sylvia. Baik, kita masih menantikan kehadiran Ibu Menkyu Sri Mulyani yang akan bergabung bersama kita sesaat lagi. Oleh karena itu saya akan ke Bang Joni terlebih dahulu. Kementerian Kominfo ditunjuk sebagai koordinator komunikasi ya selama presidensi G20. Bagaimana komunikasi strategis yang akan dibangun oleh Kominfo kepada masyarakat, kemudian juga kepada negara-negara peserta G20 maupun media dalam dan luar negeri, Bang Joni? Baik, terima kasih Sylvia. Yang pertama, betul sekali melalui Kepres 12 dan 18 2021, Kominfo ditunjuk sebagai penanggung jawab ya media komunikasi. Namun media komunikasi yang dimaksud itu tidak saja pemanfaatan kanal-kanal komunikasi, tetapi transmisi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan penyelenggaraan G20 itu sendiri. Sebagaimana kita sama-sama ketahui, Sylvia, ada dua target keketuaan presidensi G20 Indonesia ini. Ya, keketuaan itu adalah yang pertama kesuksesan di bidang penyelenggaraan. Kita harapkan penyelenggaraannya akan berlangsung dengan baik, belajar dari apa yang sudah dilakukan oleh penyelenggara sebelumnya dan memperbaiki
kekurangan-kekurangan yang dilakukan atau yang terjadi pada saat penyelenggaraan sebelumnya. Yang kedua, kesuksesan di bidang substansinya. Kesuksesan di bidang substansi yang tadi Sylvia sampaikan itu ada 2 jalur. Yang pertama jalur finance track dan yang kedua jalur Sherpa track. Di dalamnya itu terdiri dari working group, ya. Working groupnya sendiri ada 19. Working group di bidang finance track ada 7, working group di bidang Sherpa track ada 12. Dan di bidang finance track itu diantaranya working group infrastructure working group, framework working group, international finance architecture working group, sustainable finance working group, global partnership for financial inclusion, financial stability board task force, dan G20 OECD inclusive framework, ya. Dan di bidang Sherpa track itu ada 12, antara lain anti corruption working group, digital economy working group, development working group, education working group, environmental and climate sustainability working group, energy transition working group, employment working group, health working group, empower tourism working group, dan agriculture working group, serta trade and investment industry working group. Di samping juga ada engagement group, itu ada sekitar 12 engagement group. Dari kegiatan seluruhnya ini akan dikemas di dalam 165 kegiatan, 165 meetings, ya, di 19 kota di Indonesia. Nah, tentu kita berharap bahwa presidensi kepercayaan dari negara-negara G20 ini harus betul-betul bermanfaat bagi Indonesia, dan salah satu cara agar itu bermanfaat itu dipahami oleh masyarakat. Karenanya tentu kami harapkan melalui talk show seperti ini, ya, masyarakat itu mengambil bagian, khususnya generasi milenial, ya, para siswa dan mahasiswa kita harus tahu, kita sebagai ketua presidensi, apa itu agenda G20, apa yang akan dilakukan di dalam meeting-meeting agenda G20 itu. Karena apa? G20 itu merepresenting 65% penduduk dunia. Dia merepresenting 79% perdagangan global. Dia merepresenting 85% dari perekonomian dunia. Nah, kebetulan pada saat di mana kita dipercaya untuk melaksanakan keketuaan G20, ya, pelibatan dan pemahaman masyarakat itu penting sekali. Makanya tentu saya berharap bahwa komunikasi atau media communication ini tidak saja terkait dengan kanal-kanal atau hal-hal yang teknis, tetapi masyarakat mengetahui substansi, tujuan dan agenda besar Indonesia di keketuaan G20 tahun 2022 yang sudah dimulai sejak 1 Desember yang lalu sampai dengan 30-31 Oktober tahun depan. Baik, masyarakat harus tahu ya agenda apa saja yang ada di presidensi G20. Nah, salah satu agenda utama Pak Peri yang akan diangkat Indonesia di sektor moneter dan keuangan adalah inklusivitas sektor keuangan dan juga sistem pembayaran digital, ya. Nah, Pak Peri, khusus soal inklusi keuangan ini untuk negara berkembang yang banyak penduduknya seperti Indonesia, India, Brazil, akses keuangan masih belum menyentuh seluruh pelaku usaha di segala level, ya Pak. Bagaimana G20 ini dapat memberikan output akses yang lebih inklusif bagi pelaku usaha di negara berkembang? Benar, Silvi, bahwa keketuaan Indonesia dalam G20 ini salah satu agenda prioritasnya adalah mendorong inklusi ekonomi dan keuangan, khususnya bagi kelompok penduduk yang selama ini belum terlayani secara baik di dalam keuangan. 1,7 miliar penduduk dari dunia itu belum mempunyai akses pada sektor keuangan. Di negara berkembang 67% itu belum, bahkan di negara maju 94%. Apalagi kelompok wanita, kelompok muda. Nah, inilah kenapa sesuai arahan Bapak Presiden, inklusi ekonomi dan keuangan ada salah satu agenda prioritas. Tujuannya apa? Mendorong produktivitas, kapasitas, dan akses keuangan. Itu yang akan kita capai. Bagaimana mencapainya? Adalah tentu saja melalui satu, digitalisasi pelayanan jasa keuangan bagi kelompok ini untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Caranya bagaimana? Tentu saja berbagai negara sudah menyusun strategi nasionalnya. Kita tentu saja belajar satu sama lain bagaimana implementasi strategi nasional ini. Yang kedua,
diversifikasi produk-produk layanan jasa keuangan melalui digitalisasi. Tidak hanya terbatas kepada kredit, tapi berbagai layanan produk keuangan, termasuk untuk kelompok-kelompok yang tentu saja berkaitan dengan blended finance maupun berbagai layanan-layanan jasa keuangan. Yang terakhir adalah tentu saja adalah bagaimana meningkatkan kapasitas dari UMKM, dari kelompok wanita, dari kelompok milenial, bagaimana pengembangan kapasitas. Banyak negara-negara berkembang yang pengalaman-pengalaman ini, termasuk di Indonesia. Bagaimana Gernas bangga buatan Indonesia, bagaimana koordinasi mendorong UMKM, dan tentu saja dari India, dari Meksiko, dari Brasil. Nah, contoh-contoh ini tentu saja akan kita angkat dalam G20 untuk menjadi suatu output bagaimana kita mendorong digitalisasi, mengimplementasikan kebijakan nasional, meningkatkan pelayanan produk keuangan, dan tentu saja model-model bisnis untuk mendorong inklusi ekonomi dan keuangan. Silvi, itu. Oke, baik Pak Peri dan juga Pak Menteri sudah bergabung bersama kita saat ini. Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Selamat malam, Bu Ani. Selamat malam, Silvi. Baik, Ibu Ani dan Pak Menteri, Pak Peri, kita akan lanjutkan kembali perbincangan kita soal peran strategis Indonesia di presidensi G20. Tapi kita harus jeda sejenak, pemirsa. Kami masih akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Baik, pemirsa, kembali kami lanjutkan perbincangan soal peran strategis Indonesia di presidensi G20. Sudah bergabung Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Ibu Ani, tadi Pak Joni dan juga Pak Peri menjelaskan bagaimana peran serta dari masyarakat untuk kesuksesan presidensi G20 atau KTT G20 ini menjadi sangat penting. Tapi Bu, masih banyak juga masyarakat yang belum memahami apa sebetulnya manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung dari presidensi G20 bagi Indonesia. Ya, kalau kita bicara tentang manfaat langsung, biasanya kan dikaitkan dengan apakah ini ada dampaknya terhadap ekonomi kita. Jadi, kan kita kalau sebagai tuan rumah, kita pasti akan mengeluarkan anggaran untuk pelaksanaannya. Nah, kita dapat apa kan kayak gitu ya. Nah, kalau dari hal itu kita sudah membuat beberapa studi dengan Bapak Menko Perekonomian mengenai dampak dari G20 ini terhadap perekonomian, jumlah tenaga kerja yang tercipta dengan banyaknya kegiatan-kegiatan, lebih dari 157 kegiatan meeting yang dilakukan. Sebagian sangat besar ada di Indonesia, sebagian juga sangat penting seperti pertemuan pada level kepala negara, yang itu berarti akan menimbulkan setiap satu kepala negara membawa berapa menteri, membawa berapa entourage gitu ya, dan itu kemudian akan menimbulkan spillover. Ini yang kemarin sudah disampaikan dalam beberapa kesempatan oleh saya maupun Pak Menko, jumlah sekitar lebih dari 7 triliun, jumlah kesempatan kerja yang tercipta. Namun yang lebih sifatnya intangible, penting bagi Indonesia sebagai negara emerging, negara terbesar ASEAN, sebagai negara yang sekarang ini ekonominya dianggap relatifly stabil dengan sistem politik juga yang stabil untuk bisa menjadi pimpinan ya, memimpin ya pertemuan ini dan ikut mendukung atau membantu membentuk policy atau kebijakan-kebijakan yang pengaruhnya itu seluruh dunia. Pengaruhnya luar biasa ke seluruh dunia. Umpamanya kalau Bank Sentral sama Menteri-Menteri Keuangan bertemu, terus kita bicara tentang bagaimana supaya setiap negara itu mendesain kebijakan ekonominya untuk pulih. Artinya apa kalau pulih? Kalau sekarang RRT sedang dalam posisi ekonominya kuartal ketiganya kemarin agak menurun, dan mereka kemudian harus melakukan restructuring atau redesigning dari strategi pembangunannya, atau Amerika yang inflasinya tinggi, yang kemudian mereka harus melakukan beberapa kebijakan yang menyesuaikan dengan inflasi tinggi. Ini pengaruhnya ke seluruh dunia luar biasa besar.
Seperti katakanlah kebijakan moneter maupun fiskalnya yang kemudian menimbulkan apa yang disebut efek spillover atau rambatan. Dampaknya apa ke masyarakat Indonesia? Satu, kalau ekonomi dunia tumbuh tinggi, berarti ekspor kita tumbuh tinggi. Kayak sekarang ini, kita itu kenapa saya menyampaikan penerimaan pajak kita tumbuh lebih dari 18%, kenapa penerimaan bea cukai saya tumbuh lebih dari 24%, dan kenapa penerimaan PNBP saya tumbuh lebih dari 23%, itu karena komoditas naik, ekspor kuat, itu karena perekonomian dunia sedang tumbuh pulih. Jadi dampaknya ya kepada ekonomi Indonesia dalam bentuk tadi, ekonominya kita juga ikut meningkat atau tumbuh dari sisi kegiatan ekspor, harga komoditas meningkat, dan itu pengaruhnya kepada para pelaku ekonomi dan masyarakat. Di sisi lain, juga kita membahas policy-policy yang sangat penting bagi situasi yang sekarang dihadapi, yaitu COVID. Jadi kita ini sekarang sedang membahas bagaimana Menteri Keuangan dengan Menteri Kesehatan bisa mencegah agar dunia itu lebih siap kalau sampai terjadi pandemi lagi. Bayangkan pandemi ini, saya sama Pak Peri udah 2 tahun ini ya Pak Peri ya, kita bersama-sama untuk menghadapinya. Kontraksi ekonomi Indonesia 2%, dunia lebih dari 3%, itu berarti berapa triliun US dollar hilang. Jumlah policy untuk bisa menetralisir dampak COVID saja sekarang sudah mencapai lebih dari 12 triliun US dollar. Itu dari sisi fiskal counter cyclical. Moneternya mungkin juga sekitar 11 triliun US dollar. Gede banget dampak pandemi ini. Dunia harusnya belajar dari situasi ini. Gimana kalau sampai terjadi situasi seperti ini ke depan, nggak begitu sangat besar dan dalam dampaknya ke ekonomi dan masyarakat. Maka sekarang dibuat pemikiran antara Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, gimana caranya supaya global pandemic preparedness, kesiapan secara global atas bencana pandemi, itu bisa di-establish. Itu ada masalah dananya, kerjasama regional untuk mengembangkan vaksin, bagaimana nanti protokol kesehatan, dan terutama pada saat kita dihadapkan pada virus yang terus mengalami perubahan kayak COVID sekarang ini, itu juga menjadi salah satu agenda yang luar biasa penting di finance track. Ada lagi yang untuk orang Indonesia, masyarakat Indonesia penting, climate change. Climate change itu nggak mungkin bisa ditangani tanpa aspek keuangan. Makanya di dalam finance track dibicarakan mengenai sustainable finance dan climate change finance. Itu menjadi sangat penting sekali. Ini di luar yang tadi Pak Peri menyampaikan aspek yang luar biasa bagi kita, yaitu mengenai financial inclusion. Jadi G20 itu begitu relevan dan penting banget mempengaruhi hajat hidup dunia, hajat hidup orang Indonesia juga. Memang kadang-kadang ada yang mengatakan bahasanya bahasa policy, tapi kalau policy salah, dampaknya luar biasa besar bagi ekonomi dunia. Ekonomi dunia bisa menjadi tidak tumbuh atau bahkan mengalami potensi krisis. Nah, tahun ini, tahun 2021 dan 2022 nanti pemerintah Indonesia akan menjadi presidensi, kita tetap waspada. Karena seperti tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Peri, 2 tahun ini kita sudah melakukan policy yang extraordinary, luar biasa. Fiskal, moneter, dan kebijakan-kebijakan di sektor keuangan direlaksasi di dalam rangka untuk memberikan bantalan pada masyarakat supaya mereka paling tidak bencana COVID ini bisa bertahan dan kemudian bisa pulih kembali. Nah, situasi sekarang berubah. 2022 banyak negara yang akan melakukan exit policy, yaitu kebijakan fiskalnya mulai dikonsolidasikan, monetary policy-nya juga mulai dinormalize lagi. Nah, dampak dari exit ini kalau antar negara bisa sangat rumit.
capital flow bisa keluar dari negara-negara emerging dan developing country yang kemudian bisa menyebabkan imbas nilai tukar, harga surat berharga, harga dari saham terpengaruh, dan ini bisa menjadi salah satu ancaman terhadap sektor keuangan stabilitasnya. Jadi itu yang harus kita waspadai juga. Betul. Baik Bu Ani, kita akan bahas lebih jauh ya bagaimana mewaspadai dampak dari exit policy dan juga monetary policy ini. Tapi kita jeda lagi, pemirsa, kami masih akan kembali sesaat lagi. Didukung oleh Baik pemirsa, kami lanjutkan kembali perbincangan. Sebelum saya ke Pak Peri, karena tadi Ibu Ani sudah menyinggung soal exit policy dan supaya masyarakat lebih memahami ya, tidak terputus-putus. Bu Ani, di tengah pemulihan ekonomi pasca pandemi, negara-negara maju tadi dikatakan mengetatkan kembali kebijakan fiskal dan moneternya. Nah, apa dampak normalisasi atau exit policy tersebut bagi negara-negara berkembang dan emerging markets seperti Indonesia, Bu? Sylvia, memang ini adalah sesuatu yang mungkin perlu untuk dijelaskan agak detail ya. Pertama, pemulihan ekonomi semua negara itu berbeda-beda dari COVID ini. Ada yang pulihnya cepat dan kemudian diikuti oleh inflasi yang tinggi. Kebetulan sekarang banyak negara mengalami situasi itu. Inflasinya tinggi meskipun pemulihannya kecepatannya berbeda-beda. Nah, ini menimbulkan komplikasi. Karena kalau ekonomi tumbuh, ya pertumbuhan ekonominya positif, disertai dengan inflasi, ini bisa inflasinya menggerus kembali daya beli masyarakat. Kalau inflasi itu kan, inflasi tinggi itu berarti daya beli masyarakat menurun. Dan kalau daya beli menurun, maka ini juga bisa mengancam keberlangsungan pemulihan ekonomi. Nah, supaya inflasi ini tidak menjadi terus-menerus tinggi, tadinya diperkirakan inflasi karena adanya efek jangka pendek seperti supply disruption, yaitu kontainernya yang langka, labor atau tenaga kerjanya belum kembali bekerja semuanya, harga komoditas naik, itu tadinya dianggap sebagai temporary. Namun sekarang dengan situasi yang nampaknya inflasinya makin serius, seperti Amerika ini 6,8%. Itu inflasi tertinggi dalam 30 tahun mereka. Jerman sudah di atas 4%, kemudian Brasil bahkan sudah 10%, Meksiko sudah di atas 8%. Ini semuanya akan menimbulkan resiko mengancam pemulihan ekonomi lagi. Dan oleh karena itu biasanya responnya kebijakan pemerintah, baik fiskal dan moneternya menjadi harus agak ngerem. Supaya tidak, inflasi itu kan biasanya disebut overheating, demand permintaannya lebih banyak dari produksi atau supply, sehingga harga naik. Oleh karena itu untuk menurunkan harga, maka sisi fiskal dan moneternya biasanya mencoba menurunkan sisi demand-nya, dan itu bisa menyebabkan pemulihan ekonomi menjadi lemah. Nah, dilema seperti ini yang akan dihadapi banyak negara di dalam satu negara. Bagaimana campuran fiskal policy yang tepat supaya kita tetap tumbuh tapi inflasinya nggak ngegas naik. Itu menjadi satu. Nah, belum setiap negara itu juga terpengaruh lingkungannya, environment di luar. Jadi kalau negara seperti Amerika, Federal Reserve-nya akan menaikkan suku bunga, dampaknya nggak cuma ke Amerika, dampaknya seluruh dunia. Karena kemudian semua arus uang balik lagi ke Amerika, mencari tempat yang dianggap aman. Dan ini kemudian menyebabkan tekanan pada negara-negara berkembang dan emerging. Kalau Sylvia lihat hari ini seperti di Turki, Argentina yang sudah dalam situasi ekonominya cukup sulit, ini juga menunjukkan bahwa yang disebut tadi dampak negatif baik karena masalah fundamental dalam negeri maupun karena adanya tadi kebijakan dari negara-negara besar. Baik. Itu berpotensi bisa mengancam temanya Indonesia. Indonesia kan temanya recover together, recover stronger. Nanti kalau sampai terjadi spillover ini, temanya Indonesia recover together-nya nggak bisa terjadi karena malah justru ada negara yang kesulitan tadi. Nah,
membuat agar forum G20 ini tetap menjadi forum yang penting, bisa koordinasi kebijakan, itu menjadi sesuatu di mana leadership nanti Bapak Presiden Jokowi, karena beliau termasuk sekarang pemimpin yang terlama ya dalam kelompok G20 ini. Banyak presiden-presiden itu yang baru, Biden baru dipilih, kemudian Brasil, Meksiko, dan yang lain-lain. Itu nanti akan sangat menentukan tadi kewibawaan dan kemampuan kita untuk membuat suasana bagaimana pembahasan itu bisa terjadi, saling mengisi, sehingga dampak negatif ke negara lain menjadi lebih minimal. Baik, menyambung soal itu nih Pak Peri, soal bagaimana kita merespons normalisasi kebijakan moneter yang diambil negara-negara maju, apa saja Pak regulasi yang akan diambil oleh Bank Indonesia untuk merespons hal tersebut? Ada 3 bagian yang kita diskusikan di dalam G20 ini. Bagaimana supaya normalisasi kebijakan-kebijakan negara maju ini tidak berdampak kepada pemulihan ekonomi global. Yang pertama tentu saja dari negara-negara yang akan melakukan normalisasi atau pengetatan, kita sebut pengetatan di fiskal maupun pengetatan moneter. Di dalam G20 ini kita diskusikan agar mereka dalam proses melakukan normalisasi atau pengetatan kembali kebijakan-kebijakan stimulus yang ada secara direncanakan secara baik. Dan kemudian juga diperhitungkan secara baik dan dikomunikasikan secara baik. Sehingga seluruh dunia paham, termasuk negara-negara berkembang. Yang kedua adalah bagaimana negara berkembang, pertanyaan Silvi adalah terkait dengan negara berkembang, dan di Indonesia, disinilah salah satu yang ingin kita sampaikan. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, tentu saja harus mempersiapkan secara baik, menempuh langkah-langkah kebijakan secara baik. Langkah-langkah yang perlu dilakukan ini seperti apa? Dan Indonesia, Bu Menteri Keuangan, dengan saya, inilah salah satu yang kita ingin sampaikan. Koordinasi fiskal dan moneter itu sangat penting. Sama-sama menjaga stabilitas, sama-sama mendorong pertumbuhan ekonomi. Dari sisi Bank Sentral, tentu saja untuk melakukan respon tentu saja di bidang kebijakan moneter. Bagaimana melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah supaya tetap mendukung pertumbuhan ekonomi. Tapi tidak bisa hanya stabilitas nilai tukar rupiah. Juga bagaimana pada saat yang sama Bank Sentral ikut juga mendorong pembiayaan kredit melalui pengurangan atau pelonggaran kebijakan uang muka kredit atau membuat kemudahan di dalam pembiayaan kredit. Juga di pasar keuangan maupun digitalisasi sistem pembayaran. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, perlu ada suatu policy make, bauran kebijakan, koordinasi fiskal moneter, dan di bank sentralnya sendiri tidak hanya moneter, tapi juga kebijakan-kebijakan pembiayaan kredit, digitalisasi sistem pembayaran, maupun kebijakan-kebijakan lain, termasuk inklusi ekonomi keuangan. Yang ketiga itu saja adalah peran dari lembaga-lembaga internasional, seperti Bank Dunia, IMF, maupun yang lain. IMF tentu saja juga perlu menyediakan berbagai dukungan bagi negara-negara berkembang supaya lebih tahan. Bank Dunia juga bisa memberikan dukungan bagaimana negara-negara berkembang lebih mudah untuk menerima vaksin, pembiayaan mengenai vaksinnya. Nah, ini adalah 3 bagian penting yang kita diskusikan, Bu Menteri Keuangan dengan saya memperjuangkan untuk di dalam G20 ini. Tidak hanya untuk Indonesia, tapi juga kepentingan negara-negara berkembang. Silvi? Baik, oke. Tadi kita sudah mendengar dari segi substansinya dan juga tadi Pak Menteri Kominfo mengatakan bahwa kita fokus ke penyelenggaraan dan juga substansi. Nah, apa saja Bang Joni pesan dari Presiden Jokowi untuk kesuksesan pelaksanaan KTT G20 dari sisi substansi dan penyelenggaraannya? Boleh kita bahas nanti ya di segmen berikutnya, pemirsa. Tetaplah bersama kami di Prime Time. Didukung oleh
Baik, pemirsa, kami kembali melanjutkan perbincangan masih bersama dengan Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, kemudian Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio dan juga Menkominfo Joni G Plate. Bang Joni, tadi kan dikatakan bahwa kesuksesan itu diukur dari penyelenggaraannya juga tersampaikan atau tidaknya substansi dari presidensi G20 ini. Apa saja sebetulnya Presiden Jokowi pesan dari Presiden untuk menyukseskan pelaksanaan KTT G20 dari sisi substansi dan juga penyelenggaraannya? Dari sisi penyelenggaraannya, Sylvia, ya, sebagaimana Ibu Sri Mulyani sampaikan tadi, bahwa yang akan datang ini adalah pengambil-pengambil keputusan kepala pemerintah dan kepala negara dari negara-negara besar, 19 negara besar di dunia. Ya. Dan tentu bersama mereka akan datang juga pengambil-pengambil keputusan di level di bawahnya. Nah, karena ya kita tentu ingin agar penyelenggaraan G20 ini sukses, kita menjadi bangsa tuan rumah yang ramah. Tidak saja ramah dalam menerima kehadiran mereka, tapi ini juga momentum untuk menunjukkan kepada mereka akan kemampuan Indonesia yang dalam situasi pandemi COVID-19 mempunyai resiliensi sebagai bangsa yang kuat dan kemampuan adaptasi yang tinggi. Nah, kita mempunyai potensi yang besar di Indonesia yang bisa disaksikan langsung nanti oleh para delegasi, pimpinan-pimpinan delegasi, khususnya pengambil-pengambil keputusan penting ya di tingkat dunia, baik itu di bidang ekonomi, di bidang industri dan perdagangan. Dari sisi substansinya, apa yang disampaikan oleh Ibu Sri Mulyani dan Pak Peri tadi, itu dikemas dalam 3 topik utama. 3 topik utama kita adalah yang pertama arsitektur kesehatan global yang inklusif. Ya, ini untuk penguatan dan penyusunan kembali tata kelola kesehatan global pasca pandemi. Yang kedua itu transformasi digital dan transformasi ekonomi. Ini untuk optimalisasi pemanfaatan teknologi digital yang inklusif, ya, dengan mendorong digitalisasi di berbagai sektor kehidupan kita, termasuk sektor ekonomi, sektor usaha tentunya. Dan yang ketiga transisi energi, ya, untuk perluasan akses teknologi menuju pemanfaatan energi bersih dan terjangkau dengan pembiayaan yang berkelanjutan, sehingga penting juga dibicarakan di finance track ini. Nah, salah satu yang penting adalah akibat dari pandemi COVID-19, Sylvia, adalah migrasinya aktivitas masyarakat ke aktivitas digital atau ke ruang digital. Nah, untuk itu maka tentu dari sisi Digital Economic Working Group ditekankan 3 hal juga. Yang pertama yang berkaitan dengan connectivity dan post-COVID-19 recovery atau konektivitas dan pemulihan setelah pandemi COVID-19. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan digital dan literasi digital, digital skills dan digital literacy. Dan yang ketiga ini penting sekali untuk dunia saat ini yang harus kita bicarakan adalah arus data lintas batas negara atau di bawah topik cross border data flow dan data free flow with trust. Nah, digitalisasi ini penting di sektor keuangan seperti Pak Peri sampaikan tadi bahwa banyak masyarakat yang unbanked saat ini yang tidak memiliki rekening bank atau underbanked, ya, tidak mendapatkan layanan atau fasilitas perbankan yang lengkap, ya, yang penuh, sehingga fintech, digital banking, digital currency itu begitu pentingnya. Untuk itu Indonesia juga nanti akan menyampaikan bagaimana keseriusan Pak Presiden kita, leadership-nya dan keputusannya untuk memastikan pembangunan ICT infrastruktur yang merata ke seluruh Indonesia. To close the digital divide itu, untuk mempersempit jangan sampai masih muncul kesenjangan digital. Kita ingin untuk masyarakat semuanya terlayani secara digital dengan baik sehingga migrasi aktivitas masyarakat ke ruang digital itu bisa berhasil dan berlangsung dengan baik, dan itu adalah bagian dari perhatian para pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin-pemimpin G20 yang akan hadir dalam rapat-rapatnya selama G20 presidensi Indonesia nanti. Oke, menarik ya. Kita punya agenda besar bagaimana peran dari digitalisasi ini bisa tercapai di sini. Nah, kalau kita lihat Pak Peri soal digitalisasi, ada pembayaran digital. Bagaimana peran Bank Indonesia untuk meningkatkan proses digitalisasi keuangan yang selama ini cenderung Pak tersentralisasi di kawasan perkotaan saja? Ada 5 langkah penting yang sudah kita lakukan di Indonesia bagaimana digitalisasi sistem pembayaran diarahkan untuk melakukan integrasi ekosistem ekonomi keuangan digital nasional dan sekaligus mempercepat inklusi ekonomi dan keuangan nasional. Nomor 1 adalah
QR Indonesian Standard, yang satunya standar di Indonesia. Tahun lalu alhamdulillah sudah kita capai 13 juta. Tahun depan akan kita tambah 15 juta dan kemudian terus akan kita tingkatkan. Dengan QR Indonesian Standard itu lebih cepat untuk menyasar yang selama ini belum tercapai oleh sektor keuangan. Nomor 2 adalah satu bahasa di dalam layanan sistem pembayaran yang kita sebut adalah Standar Nasional Open API atau Open Pembayaran. Jadi siapapun yang melalui layanan pembayaran dengan satu bahasa yang kita sebut SNAP. Nomor 3, baru saja tanggal kemarin kita luncurkan adalah BI Fast Payment. Ini adalah untuk infrastruktur pembayaran retail, Mbak Sylvia. Untuk UMKM, untuk ekonomi kerakyatan yang berlangsung atau beroperasi terus-menerus tanpa henti 24/7 dan juga bisa dilakukan penyelesaian transaksinya serta-merta dan biayanya sangat murah, yaitu 2.500. Ini layanan yang tentu saja adalah yang berkaitan yang tadi kami sampaikan untuk BI Fast Payment. Dan juga kita lakukan adalah bagaimana kita melakukan digital rupiah. Persiapan sudah kita lakukan dan dalam G20 ini berbagai pelajaran-pelajaran penting untuk central bank digital currency kita bicarakan agar tentu saja percepatan untuk penyiapan central bank digital currency itu dilakukan. Itu nomor 4. Nomor 5 adalah konsolidasi industri sistem pembayaran yang untuk membentuk unicorn Indonesia. Dan unicorn Indonesia itu akan semakin tangguh, semakin bisa bersaing secara nasional. Itulah 5 langkah dalam digitalisasi sistem pembayaran, Sylvie. Oke, Pak Peri. Dan terakhir kita masih punya satu segmen lagi. Saya akan kembali ke Ibu Menkyu soal pengembangan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance yang salah satunya melalui green financing. Seperti apa lengkapnya pemirsa? Tetaplah bersama kami di Prime News. Didukung oleh ada banyak sekali isu strategis yang akan dibahas di G20. Salah satunya adalah terkait dengan pengembangan keuangan berkelanjutan atau sustainable finance melalui green financing. Bu Ani, Indonesia kan saat ini sudah on the track dalam pengurangan emisi karbon untuk mencapai target 29% ya pada tahun 2030. Nah, sejauh mana presidensi Indonesia di G20 ini dapat meyakinkan negara-negara maju untuk mendukung langkah Indonesia ini? Pertama, kalau mengenai climate change, kemarin dalam pertemuan di Roma maupun di Glasgow, para leaders ya, para pemimpin G20 dan kemudian juga di Glasgow untuk peserta COP26 menyampaikan bahwa mereka ingin lebih ambisius, yaitu menurunkan suhu bumi agar tidak lebih dari 1,5 derajat sentigrade atau Celcius dibandingkan pre-industrial time. Nah, untuk mencapai itu memang masalah pendanaan dan teknologi menjadi penting. Ada juga isu mengenai masalah affordability dan keadilan atau just dalam hal ini. Nah, isu financing ini menjadi salah satu core yang penting. Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi, baik di Roma, di Glasgow, dan di dalam berbagai forum, Bapak Presiden telah menyampaikan komitmen Indonesia untuk ikut dalam menurunkan CO2 dunia sehingga kita terhindar dari malapetaka perubahan iklim. Caranya gimana? Kalau untuk sektor-sektor yang menyebabkan penurunan CO2 secara lebih murah dan cepat adalah sektor kehutanan atau yang disebut forestry dan land use. Di sini sudah ada komitmen untuk net zero emission pakai 2030. Ini artinya kita, makanya Bapak Presiden sekarang mengundang banyak duta besar, para lembaga-lembaga internasional untuk ikut dalam penanaman mangrove karena itu sangat cepat, efektif dan relatif murah. Yang memang sangat mahal adalah energy transition, yaitu transisi dari
energi yang berbasis non-renewable, terutama coal, kepada renewable. Indonesia adalah produsen coal juga, dan energi kita lebih dari 60% masih didominasi oleh coal. Namun untuk mengubah energi ini nggak seperti membalikkan tangan. Kita harus punya perencanaan yang baik, yaitu berapa jumlah demand akan meningkat, berapa jumlah coal plant yang akan bisa di-retire atau dipensiunkan secara dini, dampaknya berapa banyak dari sisi keuangan. Dan kemudian kita harus membangun renewable energy berapa banyak lagi, berapa investasi dibutuhkan. Nah, Indonesia ini termasuk negara yang luar biasa maju. Kita udah maju ke depan dengan mengatakan, oke, kita akan mendesain energy transition mechanism. Jadi leadership Indonesia itu benar-benar dilihat. Sebagai negara produsen coal, kita masih didominasi coal, tapi kita mengatakan, oke, fine, we are going to design this policy as long as kita bisa mendapatkan financingnya juga. Jadi kita sekarang menantang daripada defensif. Nah, oleh karena itu, di dalam pembahasan di internasional ini sekarang perhatian dunia ke Indonesia. Gimana nih caranya negara ini akan melakukan energy transition yang smooth, yang affordable dan just, yaitu yang aman, yang juga bisa terjangkau oleh rakyat kita, oleh industri, oleh APBN tidak jadi jebol, tapi di sisi lain juga adil. Karena Indonesia nggak satu-satunya yang mempunyai coal dan menghasilkan CO2 dari coal. Negara Eropa, Amerika banyak yang masih mengkonsumsi coal, bahkan Jepang sekalipun. Jadi ini adalah cara kita, leadership di dalam level global itu adalah Anda nggak bisa cuma bilang nggak bisa, ini konspirasi ini nggak benar gitu. Di dalam pergaulan global kita harus mengatakan, masalah dunia ini apa sih? Salah satu climate change tadi. Climate change ya karena adanya CO2 yang banyak dan kita harus turunkan itu. Sama seperti tadi masalah kesehatan, pandemi itu nggak ada bordernya. Jadi harus ada cooperation, nggak bisa satu negara ngerjain sendiri. Yang ketiga tadi digital. Jadi makanya Presiden itu menyampaikan G20 3 tema aja yang paling jelas untuk Indonesia sangat konkret. Tadi mau ditanya Silvi, konkretnya apa? Kesehatan, digital, dan climate change berhubungan dengan energi. Simple, tiga-tiganya sangat penting untuk Indonesia, dan tiga-tiganya Indonesia relatif dalam posisi kita itu menyampaikan solusi. Kita kooperasi dan kita mengatakan kalau mau nyelesain masalah dunia, ayo sama-sama. Kalau mau sendiri-sendiri, ya dunia akan menjadi berantakan bersama gitu. Nah, Indonesia sebagai tuan rumah dan presidensi menunjukkan leadership-nya. Nih, saya nyiapin polisinya. Untuk policy ini jalan, koordinasi dan kolaborasi harus. Dan inilah di mana forum G20 ini, para leaders, menteri-menteri keuangan, gubernur bank sentral, dan menteri-menteri yang lainnya akan kemudian membahas. Apa ini? Semangat kolaborasi. Indonesia selalu bisa melakukan itu. Waktu zaman dulu Presiden Soekarno kita membuat Asia Afrika. Kita selalu bisa memobilisasi dalam situasi krisis. Jadi leadership seperti ini yang sekarang ditunggu oleh dunia. Dan mereka menghormati karena Indonesia itu nggak cuma ngomong doang. Kita itu selalu bisa menyampaikan komitmen yang kredibel dan konkret. Inilah leadership Pak Peri, saya di Finance Track, kemudian di Sherpa Track, dalam hal ini Bu Menlu, Pak Menko, dan juga tentu pada level leaders yaitu Presiden Jokowi menjadi sangat-sangat penting. Terima kasih. Baik, jadi mudah-mudahan dengan kepemimpinan presidensi Indonesia di G20 ini kita bisa melahirkan kesepakatan-kesepakatan yang terbaik untuk isu-isu kesehatan, digitalisasi dan juga climate change, dan juga melahirkan kerjasama dan kolaborasi-kolaborasi yang produktif untuk kebaikan masyarakat global. Terima kasih Menteri Keuangan Republik Indonesia Ibu Sri Mulyani, kemudian Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio, dan juga Menkominfo Johnny G. Plate telah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Time News. Saya Zilvia Iskandar, mewakili rekan saya Fitri Megantara dan juga seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,